Mimin tidak tanggung jawab kalau nilai TKA besok kalian jadi bagus gara-gara mengerjakan soal ini. Nah, soal-soal ini udah sesuai dengan kisi-kisi TKA tahun 2026. Kalian wajib menguasai semua soal ini. Yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari nomor 1. Tapi sebaiknya sebelum kita bahas, silahkan depending videonya, ambil alat tulis kemudian dikerjakan dulu. Baru nanti dicocokkan dengan pembahasannya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Nah, udah ya. Sekarang kita bahas nomor 1. Nah, di sini panitia menyediakan 30 butir soal dengan skornya masing-masing ini ya. Kalau benar 4, salah min 2, tidak dijawab min 1. Kemudian ada Alif, Brian, Charlie, dan Dion itu masing-masing menjawab benar ini, salah ini. Siapakah yang mendapatkan skor tertinggi? Oke, langsung kita jawab ya. Oke, kita mulai dari Arif dulu. Arif itu menjawab 25 soal dengan benar. Padahal kalau benar skornya 4, berarti masing-masing yang di sini kita kalikan 4 ya. 25 kali 4 berarti yang Arif itu skornya 100, kemudian yang Brian 24 kali 4 itu berarti 96, kemudian yang Charlie juga 100 ya, yang Dion 96. Kemudian yang dijawab salah, kalau dijawab salah itu skornya negatif 2, berarti kali min 2 ya. 2 kali min 2 berarti di sini min 4, kemudian 0 kali min 2 0, 1 kali min 2 berarti min 2, 1 kali min 2 berarti min 2. Nah, ini benar salah. Sekarang kita cari yang TJ, yang tidak dijawab. Nah, di sini kan ada 30 butir soal. Untuk yang Arif itu sudah menjawab 25 benar dan 2 salah, berarti sudah 27. Berarti yang tidak dijawab yaitu 30 kurangi 25 kurangi 2. Berarti ada 3 soal yang tidak dijawab Arif. Kemudian Brian tidak menjawab berapa? 24, ini 0 ya, berarti tidak menjawab 6 soal. Kemudian Charlie itu tidak menjawab berapa? 25 tambah 1 itu berarti 26 ya, berarti yang tidak dijawab 4. Kemudian Dion itu 24 tambah 1 itu 25, berarti yang tidak dijawab 5. Oke, 30 kurangi 24 kurangi 1 yaitu 5. Nah, ini masing-masing kalau tidak dijawab skornya min 1, berarti ini skornya ya, skor tidak dijawab. 3 kali min 1 berarti min 3, kemudian min 6, kemudian min 4, kemudian min 5. Nah, sekarang kita cari total skornya. Untuk yang Arif berarti 100 dikurangi 4 dikurangi 3. Atau 100 kurangi 7 ya, berarti 93. Kemudian untuk Brian itu 96 dikurangi 0 dikurangi 6. Samanya dengan 96 kurangi 6 berarti 90. Jadi skor si Brian 90. Kemudian Charlie 100 dikurangi 2 itu 98, 98 kurangi 4 itu berarti 94. Kemudian Dion 96 kurangi 2 itu 94, 94 kurangi 5 berarti 89. Nah, yang ditanyakan adalah skor tertinggi. Yang tertinggi adalah 94, berarti yaitu punya siapa sih? Charlie, ya kan? Oke ya, bener ya jawaban kalian. Yuk latihan lagi, sekarang nomor 2. Kalian kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, dianggap sudah ya. Sekarang kita bahas. Diketahui bilangan-bilangan ini, letak bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan. Kalau garis bilangan itu berarti semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Berarti harus diurutkan. Yang pertama 2/3/4. 2/3/4 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 2, nah kalian harus hafal pecahan istimewa ya. Kalau 1/4 itu sama dengan 0,25, kemudian kalau setengah itu sama dengan 0,5 atau 0,50, kemudian kalau 3/4 itu 0,75. Nah, di sini kan 3/4. 3/4 itu sama hanya dengan 0,75 ya kan? Oke, sekarang yang kedua 2,5. Nah, 2,5 kan udah desimal ya, berarti sama hanya dengan 2,50. Jadi, kalau temennya 2 angka di belakang koma, maka yang ini juga 2 angka di belakang koma.
Kalau nambah 0 sudah di belakang koma nggak masalah, mau nambah angka 0 berapapun boleh. Yuk sekarang yang ini 9/4. 9/4 itu dapat berapa? 9 bagi 4 dapat 2, sisanya 1/4. Berarti sama dengan 2/4 ya, atau sama halnya dengan 2, nah tadi 1/4 itu kalau dibuat koma kan 0,25. Berarti yang ini 2,25 ya kan, jadi mudah. Oke, yang terakhir di sini ada 270%. Persen itu artinya per 100 ya, berarti 270/100. Nah, kalau per 100 berarti nanti di belakang koma ada 2 angka ya, karena 100 itu nolnya 2, berarti di belakang koma itu ada 2 angka. Oke, sekarang kan sudah dalam bentuk desimal semua ya, 2 angka di belakang koma. Nah, yang paling kecil yang mana tuh? Yang paling kecil adalah yang ini, berarti 9/4 itu letaknya harus di paling kiri. Oh ternyata semuanya sudah 9/4, bener ya. Kemudian urutan yang kedua adalah yang ini 2,50 atau 2,5. Yang A 2,5, yang B 2,5, yang ini salah, yang ini salah. Oke lanjut, yang ketiga, urutan ketiga berarti yang ini 2,70 atau sama hanya dengan 270% ya. Yang 270% adalah berarti yang B. Oke, kalau gitu jawabannya adalah yang B. Oke, masih semangat? Kita lanjut soal nomor 3. Nah, soal model kayak gini itu udah pasti keluar teman-teman ya, mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB itu udah pasti keluar. Wajib bisa ya. Oke, di sini ada 3 bilangan. Yang pertama adalah P itu 105, kemudian Q-nya adalah 12 kali 30 dan R-nya adalah ini. Oke, kita cari dulu yang P-nya ya, yaitu 105. Kita cari dengan pohon faktor boleh ya, dengan cara tabel juga boleh. Ada 2 cara. Kita pakai cara pohon faktor ya. 105 itu kalau kita bagi 5 dapat berapa? 10 bagi 5 dapat 2. 5 bagi 5 dapat 1, berarti 21 ya. 21 kalau kita bagi 3 dapatnya 7. Oh berarti yang ini sama halnya dengan 3 kali 5 kali 7. Oke, sekarang kita cari yang Q. Q itu adalah 12 kali 30. Mau dikalikan dulu boleh. 12 kali 30 itu berapa? Atau 360. Mau dibuat biarkan aja 12 kali 30 juga nggak masalah ya. Masing-masing kita faktorkan sendiri-sendiri, itu boleh. 12 bagi 2 dapat 6. 6 bagi 2 dapat 3. Kemudian yang 30 kalau kita bagi 2 dapat 15. 15 bagi 3 dapat 5. Nah sekarang kita hitung angka 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, berarti 2 pangkat 3. Kemudian 3-nya ada 1, 2, berarti kali 3 pangkat 2. Kemudian 5-nya ada 1, berarti kali 5. Oke, sekarang yang terakhir 21 kuadrat ya. Kalian udah tahu ya, 21 kali 21 itu berarti 441. Kemudian tambah 9 berarti samanya dengan 450. Oke, kita cari FPB dari 450 bagi 2 dapat 225. Bagi 5 dapat 22, bagi 5 itu dapatnya 4, sisanya 2, berarti 25 bagi 5 dapatnya 5. 45 ya. 45 bagi 5 itu dapatnya 9, bagi 3 dapatnya 3. Oke, jadi di sini faktornya adalah 2-nya hanya 1 berarti 2, kali 3-nya ada 1, 2, kali 3 pangkat 2, kemudian kali 5-nya ada 2, 5 pangkat 2. Nah, di sini yang ditanyakan adalah FPB, faktor persekutuan terbesar. Itu berarti cari yang sama dan yang paling kecil ya. Cari yang masing-masing mempunyai bilangan dasarnya dan ambil yang terkecil. Contohnya ini kan ada 3, ya enggak? Ini ada 3 pangkat 2. Yang ini ada 3 pangkat 2, masing-masing mempunyai bilangan dasar 3 ya. Terus ambil yang kecil itu kan 3, berarti FPB-nya adalah 3. Kemudian kita cari yang lain lagi, di sini ada 5, ya kan? Di sini ada 5, di sini ada 5 pangkat 2. Nah, semuanya udah punya 5 semua. Maka yang dipakai adalah yang kecil adalah 5, berarti 3 kali 5.
Kemudian kalau kita cek yang 7, ini punya 7, yang bilangan kedua atau Q-nya ini nggak ada angka 7. Yang R juga nggak ada angka 7. Berarti 7 itu bukan faktornya ya, karena Q dan R tidak punya angka 7. Berarti FPB-nya adalah 3 kali 5, yaitu jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi nomor 4. Yuk, kerjakan dulu nih jawabannya yang mana. Oke, sudah ketemukah jawabannya? Kita bahas ya. Donat kentang, gambarnya seperti ini. Perhatikan resep untuk membuat 15 donat kentang berikut. Dan ini rinciannya. Oke, ibu akan membuat 60 donat kentang dan sudah memiliki tepung protein tinggi sebanyak 250 gram. Jika di toko hanya tersedia tepung dengan kemasan 1/4 kilogram, banyaknya kemasan minimal tepung yang dibeli ibu adalah, oke, kalian harus fokus pada yang ditanyakan ya. Di sini yang ditanyakan itu adalah tepung protein tinggi. Tepung protein tinggi itu yang mana di sini? Tepung terigu protein tinggi. Berarti fokusnya pada angka 400 gram ini. Yang lain berarti nggak usah diperhatikan. Nah, 400 gram itu untuk membuat 15 donat. Nah, sekarang kalau 60 donat berarti butuh berapa gram? Oke, caranya gini aja ya. Kalau 15 itu butuhnya 400. Nah, kalau 60 donat. Nah, sekarang dari 15 ke 60 itu kali berapa? Kali 4 ya. 15 kali 4 kan 60. Berarti masing-masing harus kali 4. Maka yang 400 ini ya kita kalikan 4 supaya menjadi 60 donat. Berarti samahannya dengan 1600 gram ya. Jadi butuh 1600 gram. Nah, padahal ibu itu sudah memiliki 250 gram. Berarti kurangnya berapa? Ya tinggal kita kurangkan ya. Berarti 1600 dikurangi 250. Tinggal kita kurangkan ya. 1600 kurangi 250 itu 1350 gram. Ya, jadi butuhnya adalah 1350 gram. Oke, kita lanjut lagi. Jika di toko hanya tersedia tepung dengan kemasan 1/4 kilogram. Nah, di situ ada 1/4 kilogram. Nah, 1 kilogram itu berapa gram? Nah, dari kilo ke gram itu berarti harus kali 1000 ya. Berarti samahannya dengan 1/4 kali 1000 gram. Dari kilo ke gram dikalikan 1000. Berarti sama dengan 1000 bagi 4 itu 250 gram. Jadi kemasannya itu 250 gram ya. Kemasannya 250 gram. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang A. Yang A itu butuh 3 kemasan. Berarti untuk yang A 3 kemasan berarti 3 kali per kemasan itu 250, berarti ini baru 750 gram. Padahal yang dibutuhkan adalah yang ini, 1350 gram. Kurang ya, berarti jawaban A ini salah. Kalau yang B itu kan 5 kemudian kali 250 berarti sama dengan berapa? Itu berarti 1250 ya kan? Nah, padahal butuhnya adalah 1350, berarti masih kurang 100 gram lagi nih ya. Berarti jawaban yang B ini kurang ya. Nanti nggak bisa jadi 60 donat dong ya. Oke, sekarang kalau yang C kan 6 kali 250 itu berarti 1500. Nah, 1500 gram itu udah cukup untuk membuat 60 donat. Meskipun sisanya 150 nggak apa-apa. Tapi kan sudah cukup untuk membuat 60 donat. Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Yuk kerjakan lagi ya soal nomor 5 nih. Jawabannya yang mana yang benar? Oke, sudah ketemu ya jawabannya. Perhatikan denah rumah berikut, skalanya adalah ini, 1:150. Yang pertama kita cek keliling carport sebenarnya 21 meter. Benar nggak? Sekarang kita cek keliling carport ya.
Oke, yang pertama adalah carport. Tapi yang ditanyakan adalah sebenarnya, berarti kita harus cari dulu panjang sebenarnya carport dan lebar sebenarnya carport ya. Oke, sekarang kita lihat panjang di gambar. Carport itu berarti yang ini, panjangnya berarti yang ini 4, kemudian lebarnya itu sama dengan yang atas ini ya, 3 ya. Oke, berarti panjangnya 4 cm, lebarnya 3. Nah, karena ditanyakan luas sebenarnya, maka harus dikalikan dengan skalanya. Skalanya di sini adalah 1:150. Berarti yang ini kali 150, yang ini kali 150. Nilainya sama dengan 4 kali 150 itu 600. Satuannya apa? Senti ya. Sentimeter. Kemudian yang ini 150 kali 3 itu 450. Satuannya sentimeter. Nah, di sini yang diminta itu satuannya meter, berarti dari senti ke meter ini nolnya hilang 2 ya, berarti yang di sini menjadi 6 meter, yang ini kalau kita kasih koma di sini berarti 4,5 meter. Oke, yang ditanyakan keliling ya, keliling. Kalian masih ingat ya, keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, panjangnya 6, 6 kali 2 itu berarti 12 ditambah 4,5 kali 2 itu berarti 9. Maka 12 tambah 9 itu 21. Jadi kelilingnya adalah 21 meter ya. Berarti jawaban yang pertama ini benar. Oke, sekarang kita lanjut ya. Luas seluruh lahan sebenarnya ya, berarti seluruh lahan atau lahan gitu aja ya. Kita cari dulu panjang lahan sebenarnya dan kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya ya, nilainya sama dengan berapa? Lahan itu berarti seluruhnya ini kan, totalnya. Berarti untuk yang panjang, kita anggap panjangnya adalah yang ke atas ini aja ya. 4 tambah 3, 7 tambah 5 berarti 12, berarti panjangnya 12. Kemudian lebarnya, yang ini adalah 3 sama 3, 3 tambah 3 berarti 6 ya. Oke, karena yang ditanyakan sebenarnya berarti kita kalikan dengan skala. Berarti skalanya adalah 150 kali 150 sama dengan, oke kita cari yang bawah dulu ya, 6 kali 15 itu nilainya 90 tambah 0 jadinya adalah 900 ya. Nah, karena panjang itu adalah 2 kalinya lebar, berarti tinggal kita kalikan 2 aja ini, berarti sama dengan 1800. Tapi ini masih dalam satuan cm ya, kita ubah menjadi meter, berarti sama dengan 18 meter, dan yang ini 9 meter. Yang ditanyakan adalah luas. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang kali lebar, berarti 18 kali 9 sama dengan 8 kali 9 itu 72, nyimpan 7 tambah 9 berarti 16, 162. Oh ternyata bener lagi. Oke, sekarang kita cek yang ketiga, keliling seluruh lahan sebenarnya. Oke, lahannya kan sudah ada ini ya, berarti sekarang kita cari kelilingnya. Keliling sama dengan 18 kali 2 itu 36 ditambah 9 kali 2 18. Nah, di sini katanya hanya 36, padahal kan masih ditambah 18 ya, berarti salah. Oke, nggak usah kita centang. Sekarang cek yang terakhir. Luas ruang lesehan sebenarnya ya. Oke, lesehan itu berarti yang atas ini ya kan. Lesehan. Oke, sekarang kita cari panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya dari lesehan. Berarti panjangnya atau yang ke atas ini kan 2 ya, berarti 2. Oke, dibolak-balik nggak masalah ya, panjang lebarnya dibolak-balik nggak masalah karena berlaku sifat komutatif ya. Kemudian lebarnya adalah yang 3. Oke, masing-masing kita kalikan dengan 150 sama dengan 300 cm sama dengan 450 cm sama dengan 3 meter sama dengan 4,5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah luas. Oke, kalau luas berarti panjang kali lebar ya, 3 kali 4,5. Nilainya sama dengan 3 kali 5 15, nyimpen 1, 12 tambah 1 13, di belakang koma 1 angka.
13,5. Oh, ternyata bener lagi. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4. Oke, untuk soal nomor 6 silahkan kalian kerjakan dulu ya. Jawaban yang benar yang mana aja. Nomor 7 juga kalian kerjakan dulu. Kita bahas di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video sampai akhir. Mudah-mudahan kalian masuk sekolah yang dicita-citakan. Amin. Sampai ketemu di video berikutnya.